Pernah nggak sih ngerasa cuaca di Indonesia belakangan ini aneh banget? Januari 2026 ini rasanya kok beda. Hujannya ekstrim, anginnya lebih kencang dari biasanya, dan suhunya anehnya malah jadi lebih dingin. Nah, ini bukan cuma perasaan kamu aja. Ada sesuatu yang besar yang lagi terjadi. Dan di sini kita akan kupas tuntas apa sih sebenarnya penyebabnya. Kita mulai dari ceritanya Pak Rudi di Batam yang kayaknya relate banget ya buat kita semua. Pagi panas, siangnya bisa langsung hujan. Keluhan kayak gini tuh sekarang kedengeran di mana-mana. Perubahan cuaca yang drastis ini udah bukan lagi kejutan, tapi jadi bagian dari rutinitas harian yang mau nggak mau harus kita hadapi. Eits, tapi ini masalahnya bukan cuma soal hujan doang loh. Di Batam, warga ngerasain sesuatu yang lebih janggal. Suhunya jadi lebih dingin, anginnya kenceng, bahkan pas lagi nggak hujan sama sekali. Nah, ini dia petunjuk pertama kita, bahwa penyebabnya bukan sekedar awan hujan biasa, tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar lagi di baliknya. Jadi, apa yang dirasain di Batam itu ternyata bukan kejadian lokal aja. Coba deh kita lihat gambaran besarnya. Fenomena ini sebenarnya adalah bagian dari pola cuaca ekstrim yang lagi melanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Data resmi dari BMKG ini ngejelasin semuanya. Lihat deh, Kepulauan Riau statusnya waspada. Sementara itu, wilayah padat penduduk kayak Jakarta, Jawa Barat, sampai ke Bali dan NTT, statusnya udah siaga, yang artinya ada potensi hujan yang sangat lebat. Peta ini nunjukin dengan jelas banget, ini bukan lagi cuma masalah Batam, ini udah jadi masalah nasional. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya jadi dalang dari semua ini? Jawabannya tuh ternyata bukan ada di atas kepala kita, tapi ribuan kilometer jauhnya. Kita perlu melihat mesin cuaca raksasa di skala global untuk bisa ngerti apa yang terjadi di halaman belakang rumah kita. Nah, kenalan yuk sama penyebab pertama yang efeknya langsung kerasa sebagai angin dingin di Batam. Namanya adalah cold surge atau kalau dalam bahasa Indonesia, seruakan dingin dari Asia. Apaan tuh? Coba bayangin deh, ada semacam sungai udara dingin raksasa. Waktu di Asia lagi musim dingin, udaranya kan jadi padat banget dan berat. Nah, massa udara dingin ini akhirnya tumpah ke arah selatan, ngalir deras menuju Australia. Dan tebak siapa yang ada di tengah-tengah jalurnya? Yap, Indonesia. Makanya kita ikut kena imbasnya. Angin jadi kenceng dan suhu udara langsung drop. Oke, selain si seruakan dingin, ada pemain global kedua di panggung cuaca kita, La Niña. Namanya mungkin udah sering kita dengar ya, tapi apa sih hubungannya sama hujan lebat yang kita rasain sekarang? Poin pentingnya di sini, meskipun La Niña katanya lagi dalam fase lemah, efeknya tuh tetap signifikan. Pendinginan di Samudra Pasifik ini ibaratnya nambahin bahan bakar berupa uap air ke atmosfer di atas Indonesia. Kalau bahan bakarnya makin banyak, ya potensi terbentuknya awan-awan hujan raksasa juga makin besar. Jadi gini, bayangin cuaca ekstrim ini kayak kita lagi bikin kue. Seruan dingin itu yang bawa angin kencangnya. Terus, La Niña nambahin uap airnya. Nah, bahan-bahan lain kayak suhu laut yang hangat dan gelombang atmosfer ini kemudian diaduk jadi satu di dapur iklim kita. Hasilnya, sebuah badai sempurna yang kita rasakan di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita udah tahu nih para pemicu globalnya. Sekarang yuk kita balik lagi ke darat dan kita lihat gimana konsep-konsep besar tadi bisa secara langsung bikin angin di Batam jadi dingin dan hujan di Jakarta jadi lebat banget. Gini nih alur ceritanya, semua berawal dari udara dingin yang numpuk di daratan Asia. Udara ini kemudian menyeruak ke selatan lewat di atas Indonesia dalam perjalanannya ke Australia. Nah, pas lewat inilah aliran udara ini menciptakan angin kencang yang akhirnya bikin suhu di Batam lebih dingin dan gelombang di laut jadi lebih tinggi. Kelihatan kan? Semuanya nyambung. Angin kencang ini efeknya bukan cuma bikin kita pakai jaket. Dampak yang paling bahaya justru terjadi di lautan kita. 2,8 meter. Ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah perkiraan tinggi gelombang maksimum dari BMKG di perairan Natuna. Buat para nelayan dan kapal-kapal yang berlayar di sana, angka segini tuh artinya bahaya yang sangat-sangat nyata. Mengingat semua potensi bahaya ini, bagian terpenting dari pembahasan kita adalah gimana caranya kita bisa tetap aman. Yuk kita simak rekomendasi resmi langsung dari ahlinya, yaitu BMKG. Nah, ngadepin cuaca yang nggak menentu kayak gini, ada beberapa langkah praktis yang bisa banget kita lakuin. Kuncinya cuma 2. Tetap waspada, dan pastiin informasi yang kita dapat itu beneran akurat. Ini dia beberapa rekomendasi paling penting dari BMKG.
Pertama, selalu cek info cuaca dari sumber resmi mereka ya, jangan dari grup WhatsApp yang gak jelas. Kedua, kalau lagi di luar, waspada sama hujan lebat, petir, atau angin kencang. Jangan neduh di bawah pohon besar. Terakhir, sebelum jalan-jalan, coba deh cek dulu ramalan cuaca. 3 langkah simpel ini bisa bantu kita tetap aman. Jadi, lain kali kamu ngerasain angin dingin berhembus atau ngeliat awan hujan datang tiba-tiba, ingat ya pembahasan kita ini. Cuaca yang kamu rasain itu bukan kejadian acak. Itu adalah gema dari musim dingin di Asia, bisikan dari Samudra Pasifik, dan bukti nyata betapa rumit dan terhubungnya sistem iklim global kita. Memahaminya adalah langkah pertama untuk bisa beradaptasi.